Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 sewa kendaraan. Hari ini kami akan menjelaskan beberapa query pada DDL dan juga DML. Sebelum masuk ke dalam topik perbincangan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Elvira Saputri Syah dengan NPM F1F02201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Ridho Aryandra dengan NPM F1F022034. Dan perkenalkan, nama saya Dimas Arifta dengan NPM F1F022031. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM F1F022042. Dan saya Salsadila Azizi Firda dengan NPM F1F0222019. Saya Aulia Rahman Dewi dengan NPM F1F022017. Saya Ranisha Anggraini dengan NPM F1F0222018. Dan saya Taifa Ruzinda dengan NPM F1F022039. Itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, selanjutnya adalah menginputkan data ke dalam tabel yang akan dijelaskan oleh Dimas Adeputra dan Muhammad Hafiz. Query yaitu insert into yang dimana terdapat data administrasi sewa yang di dalamnya terdapat ID sewa, harga sewa, tanggal sewa, lama sewa, total dan plat kendaraan dan ID pelanggan. Dan values-nya yang dimana 245 yaitu ID sewanya dan harga sewa 50.000 dan tanggal sewa itu tanggal 25 bulan 5 2023, lama sewa 25 dan total sewa 4, plat kendaraan BD 2004, ID pelanggan 121. Dan yang kedua yaitu dengan ID sewa 345 dengan harga sewa 20.000 dengan tanggal sewa tanggal 25 bulan 5 2023 dengan lama sewa 12 dan total sewa 240.000 dengan plat kendaraan 1777 BZ dan ID pelanggan 123. Dan yang data yang ketiganya ID sewa dengan 445 dengan harga sewa 20.000 dengan tanggal sewa tanggal 18 bulan 5 2023, lama sewanya 2 hari dengan total sewa 40.000 dengan plat kendaraan BD 1997 AC dengan ID pelanggan 122. Dan inilah hasil dari input data dari query insert into pada tabel administrasi sewa ini. Lalu masuk ke edit dan langsung ke selection. Baiklah, kita masuk ke yang query yang kedua yaitu insert into denda. Yang dimana di dalamnya itu ada ID denda, ID pelanggan, nama denda, biaya denda. Dengan values yaitu ID denda 425, ID pelanggan 121, nama denda kerusakan ban dengan biaya 20.000. Dan data yang kedua yaitu ID denda 435, ID pelanggan 123, nama denda kerusakan ban motor dengan biaya 15.000. Dan data yang ketiga yaitu ID denda 445, ID pelanggan 121, nama denda kerusakan ban dan dengan biaya denda 20.000. Dan inilah hasil dari database denda di mana kita bisa melihat hasil datanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke query yaitu harga, yang dimana insert into harga, di dalamnya terdapat ID harga,
ID denda, ID pelanggan, plat kendaraan, total biaya, dan jam. Dengan valuesnya, ID harga dengan nomor 531, ID denda 425, ID pelanggan 121, dengan plat kendaraan BD 1997 AC, dengan total biaya 20.000, jam 2, dengan total jam 2. Yang kedua data yaitu dengan ID harga 521, ID pelanggan 435, plat kendaraan, itu yang data yang ketiga, dan data yang kedua dengan ID harga 521, ID denda 435, dan ID pelanggan 123 dengan plat kendaraan BD 1997 AC dengan total biaya 15.000 per jam 3. Dan data yang ketiga yaitu dengan ID harga 511, ID denda 445, ID pelanggan 121 dengan plat kendaraan BD 1777 BZ dengan total biaya 20.000, jam 12. Lalu ditampilkan. Dan sini kita dapat melihat data harganya. Ke edit. Di sini kita akan membuat lagi dengan query jenis kendaraan, yang dimana insert info jenis kendaraan yang terdapat plat kendaraan, merek kendaraan, dan tipe kendaraan dengan values jenis kendaraan BD 1777 BZ dengan merek kendaraan Beat, tipe kendaraan motor. Dan data yang kedua yaitu jenis kendaraannya plat kendaraan BD 1997 AC, merek motor, merek kendaraan Toyota, tipe kendaraan mobil. Dan langsung ke data ketiganya yaitu dengan jenis kendaraan plat kendaraan BD 2004, merek kendaraan Mitsubishi, tipe kendaraan mobil. Langsung ke oke untuk melihat data hasilnya. Ini adalah data hasil dari query yang jenis kendaraan. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh saudara saya Apis. Dulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi penginputan data ke dalam tabel pelanggan. Pertama kita ketikkan dulu query insert into, yang dimana nama tabelnya itu pelanggan. Dengan kolom baris ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, dan jam sewa. Values digunakan untuk menginputkan data dan memisahkan data ke dalam tabel. Datanya Aulia, nomor HP-nya 2147483647. Alamatnya Tuguyu dan jaminan sewanya KTM. Terus tabel data ketiga yaitu ID pelanggannya 122, nama pelanggannya Ranisa, nomor HP-nya 6. Dengan alamat Lingkar Barat, jaminan sewanya paspor. Data ketiga yaitu ID pelanggannya 123, nama pelanggan Ataya, nomor HP 2147483647. Dengan alamat Jalan Unit Permai. Jaminan sewa jalankan Tai. Bisa kita lihat hasil output dari tabel pelanggan.
pada tabel pengembalian. Yang pertama kita ketikkan juga insert itu dengan nama tabel pengembalian dan dalam buka kurung nama kolom pada tabel pengembalian, yaitu ID pengembalian, ID pelanggan, tanggal pengembalian, dan ID denda. Lalu kita ketik values dengan datanya ID pengembalian 622 dan ID pelanggan 123, tanggal pengembaliannya 2023 bulan 5 tanggal 25 dan ID denda 435. Pada data kedua yaitu ID pengembalian 632, ID pelanggan 122, tanggal pengembalian 2023 bulan 5 tanggal 18 dan ID denda 425. Pada data ketiga ID pengembaliannya yaitu 642, ID pelanggannya 121, tanggal pengembalian 2023 bulan 5 tanggal 20. Berikut adalah hasil output penginputan. Berikut adalah hasil output penginputan data pada tabel pengembalian. Selanjutnya materi update akan dijelaskan pada Ranisa. Di sini saya akan menjelaskan query tentang update pada tabel harga dengan total biaya awalnya yaitu 20.000, selanjutnya ada 15.000, lalu selanjutnya ada 20.000. Ini saya akan mengupdate pada tabel harga yaitu pada kolom total biaya dengan nilai 220.000 yang didapatkan dari total sewa ditambah dengan total denda pada ID pelanggan 121. Selanjutnya yaitu update pada tabel harga dengan total biayanya 255.000 yang didapatkan dari total sewa ditambah dengan total denda yang dimana ID pelanggannya yaitu 123. Selanjutnya yaitu update pada tabel harga dengan total biaya 60.000 yang dimana ID pelanggannya yaitu 122. Dapat dilihat pada total biaya yang telah diupdate, yaitu yang pertama 220.000, selanjutnya 255.000, dan yang terakhir 60.000. Pada nama denda itu terdapat 2 buah kerusakan ban dan kita akan mengganti nama denda itu dengan habisnya kampas rem. Yaitu dengan query update pada tabel denda dengan nama kolom, nama underscore denda, yaitu diganti dengan habisnya kampas rem, di mana ID pelanggannya yaitu 122. Dapat dilihat pada kolom nama denda, yaitu berubah menjadi habisnya kampas rem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz mengenai fungsi delete. Setelah di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi delete pada tabel DB sewa kendaraan. Delete from tabel administrasi sewa yang dimana administrasi sewa titik ID sewa sama dengan 245. Yang kedua yaitu delete from administrasi sewa where administrasi sewa titik ID sewa sama 345. Dan
perintah yang ketiga yaitu delete from administrasi sewa, where administrasi sewa, ID, sewa sama dengan 445. Perintah ini menjelaskan yaitu yang pertama menghapus administrasi sewa ID yang di mana ID-nya 245. Perintah kedua yaitu menghapus administrasi sewa yang di mana ID-nya sama dengan 345. Yang ketiga yaitu menghapus administrasi sewa ID yang di mana ID-nya sama dengan 445. Terlihat pada tabel administrasi sewa bahwa datanya telah terhapus semua. Ini akan dijelaskan mengenai fungsi agregasi oleh Aulia. Baik, yang pertama akan melakukan perintah agregasi tentang akan menampilkan ID pelanggan, ID sewa pada tabel administrasi sewa, kemudian merek kendaraan pada tabel jenis kendaraan, kemudian akan dihitung juga total sewa dari tabel administrasi sewa yang berasal dari tabel administrasi sewa yang dijoinkan dengan tabel jenis kendaraan pada administrasi sewa yang menghubungkan yaitu plat kendaraan yang menjadi foreign key dan plat kendaraan yang menjadi primary key di jenis kendaraan, di mana total sewa itu lebih besar daripada 25.000. Kemudian digerubaikan sesuai dengan ID pelanggan. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ada ID pelanggan 121 dengan ID sewa 245, merek kendaraan Mitsubishi. Tai, kok cah itu ya hasilnya, Tai? Mau nanya mana, Ul? Beda loh. Aku ada kirim screenshotan, coba tengok di YouTube, di apa? Tapi itu nggak betul juga sih, Ul. Nggak salah. Oh, karena ID pelanggannya beda. Oh iya. Karena yang aku itu Kan datanya tadi masih ID 121. pelanggannya ada yang sama. Iya. Tapi tidak apa-apa, Ul. Berarti dapat, Betul. tapi dapatnya di sum lah. Tidak ada yang dijumlahkan berarti. Iya sih, tapi tidak apa-apa. Tidak apa. Sini aja, iya, tidak apa-apa, gas lah. Oke, ulangi dari hasil ya. Iya. Maka didapat ID pelanggan ada 121 dengan ID sewa 245 dengan merek kendaraan Mitsubishi dan sewa totalnya total sewanya yaitu 200.000. Kemudian ID pelanggan 122 dengan ID sewa 445 dengan merek kendaraan Toyota dan total sewanya yaitu 40.000. Kemudian ID pelanggan 123 dengan ID sewa 345, merek kendaraan Beat, dan total sewanya 240.000. Kemudian lanjut ke perintah agregat yang kedua, yaitu ada yang kedua yaitu akan menampilkan nilai minimum dari total biaya yang berasal dari tabel harga. Yang berasal dari tabel jenis kendaraan yang dijoinkan dengan tabel harga, di mana plat kendaraan menjadi penghubung antara tabel jenis kendaraan dan tabel harga, kemudian digabungkan dengan tabel harga, dan didapat
hasil sebagai berikut. Dan didapat yaitu plat kendaraan BD1997AC dengan merek kendaraan Toyota, di mana harga total minimum total biayanya yaitu 60.000 dan plat kendaraan BD1777BZ dengan merek kendaraan Beat dan minimum total biayanya yaitu 220.000 dan plat kendaraan BD1997AC dengan merek kendaraan Toyota dengan minimum total biaya yaitu 255.000. Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan salah satu data manipulation language, yaitu adalah join. Pertama, saya ini membuat sebuah join yang terdiri atas tadi apa? Ulang. Analias. Alias. Query on alias. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu data manipulation language, yaitu join. Di sini saya akan menggunakan join dengan query on alias, yaitu pertama, select A dengan nama kolomnya itu nama pelanggan, kemudian B, yaitu dengan nama kolom tanggal sewa, C, kemudian nama kolomnya tanggal pengembalian, dan D, nama kolomnya total biaya. Kemudian dari tabel pertama, yaitu tabel pelanggan yang dialiaskan untuk A, kemudian dijoinkan kepada tabel kedua, yaitu administrasi sewa. Kemudian on A, ID pelanggan, dan B, titik ID pelanggan. Yang pertama, itu yang A, ID pelanggan, adalah untuk primary key di tabel pertama. Dan kemudian yang untuk yang B, ID pelanggan, adalah foreign key yang menghubungkan tabel kedua dengan tabel pertama. Di sini saya menggunakan right join, yaitu adalah untuk pengambilan datanya lebih ke arah ke kanan dari tabel pengembalian dialiaskan C, kemudian on B, ID pelanggan sama dengan C, ID pelanggan. Yang pertama itu sebagai primary key, kemudian yang belakangnya sebagai foreign key, kemudian dijoinkan kembali dengan right join, yaitu administrasi sewa dengan alias D, kemudian on C, ID pelanggan sama dengan D, ID pelanggan, dan kemudian dieksekusikan kembali atau saya menggabungkan join ini dengan salah satu query, yaitu order by tanggal sewa ASC. Yang ASC itu artinya adalah mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Dan hasilnya sebagai berikut. Dapat terlihat bahwa data tersebut akhirnya tersusun berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar. Saya tadi mengurutkan dari data terkecil ke besar itu berdasarkan date atau tanggal sewanya. Jadi bisa kita lihat pada tanggal sewanya, Ranisha ada di posisi pertama, yaitu dengan tanggal 18. Kemudian Aulia ada di posisi kedua, yaitu dengan tanggal 23. Dan terakhir ada Ataya dengan posisi tanggal 25. Kemudian untuk tipe join yang kedua yang saya gunakan adalah salah satunya adalah self join atau inner join. Jadi yang langkah pertama adalah menggunakan alias A juga tipe kendaraan, alias B merek kendaraan, C dengan kolomnya itu harga sewa, kemudian saya menuliskan disewa oleh, dan selanjutnya ada D dengan alias dengan nama kolomnya nama pelanggan. From dari tabel pertama yaitu alias A, kemudian inner join atau self join dengan tabel yang sama tapi dialiaskan sebagai B, kemudian on yaitu pada on
pada primary key dan juga belakangnya juga menggunakan primary key yang sama karena kita menggunakan inner join di sini. Kemudian selanjutnya pada join yang kedua saya menggunakan join biasa yaitu dengan nama tabelnya itu administrasi sewa sebagai alias C, kemudian on-nya itu kemudian plat kendaraan, dan kemudian yang belakangnya itu juga plat kendaraan, yang depan ada primary key, yang belakangnya adalah foreign key. Kemudian balik lagi ke join yang ketiga adalah inner join, dengan tabelnya itu tabel pelanggan dengan alias D, on C ID pelanggan sama dengan D ID pelanggan untuk penghubung keduanya. Sehingga akan didapatkan tabel sebagai berikut. Dapat terlihat bahwa di sini hanya muncul tipe kendaraan, merek kendaraan, harga sewa, dan nama pelanggan sesuai dengan select yang kita pilih. Dan di sana ada juga kolom tambahan yaitu disewa oleh, karena tadi saya menuliskan salah satu kolom baru atau tabel baru khusus untuk tulisan disewa oleh. Sehingga lengkapnya adalah mobil dengan merek Mitsubishi dengan harga sewa 50.000 disewa oleh Aulia dan begitu seterusnya. Baik, pada join yang ketiga di sini saya menggunakan nama tabel sebanyak ada 6 dengan ketambahan juga ada seluruh harga. Jadi pertama itu ada nama pelanggan, kemudian ada alias B nama denda, kemudian C-nya itu ada biaya denda, D-nya adalah lama sewa, E-nya ada harga sewa, F-nya dengan kolom total sewa, ditambahkan dengan keseluruhan harga, dan terakhir ada di alias B alias G yaitu total biaya. Pertama dari pelanggan dengan tabel A dengan alias A, kemudian dijoinkan dengan tabel denda sebagai alias B, on A ID pelanggan dan B ID pelanggan. Yang pertama itu primary key, yang keduanya foreign key. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel denda sebagai alias C, kemudian dihubungkan kembali pada join yang kedua yaitu ID pelanggan sama dengan C ID pelanggan, kemudian dijoinkan kembali pada join yang ketiga yaitu adalah administrasi sewa dengan alias B, kemudian on C ID pelanggan sama dengan D ID pelanggan, kemudian dijoinkan kembali, dieksekusi kembali pada inner join sebagai join yang keempat, yaitu adalah administrasi sewa sebagai alias E, kemudian on D ID sewa dengan E ID sewa di sana sama karena dia merupakan self join, artinya primary key dan juga primary key-nya sama. Kemudian di yang kelima itu adalah inner join lagi, yaitu dengan administrasi sewa di alias F. Sama seperti sebelumnya, primary key ditulis oleh kedua sisi. Kemudian terakhir ada join, yaitu join harga G dengan alias G, on F ID pelanggan sama dengan G ID pelanggan untuk menyambung kedua tabel. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa tabel, ada 7 tabel di sini karena tadi saya menambahkan salah satu tabel yaitu keseluruhan harga. Jadi ada nama pelanggan Aulia dengan dendanya yaitu adalah kerusakan ban, biaya dendanya sebanyak 20.000, lama sewanya selama 4 jam, kemudian harga sewanya sebanyak 50.000 dengan total sewanya itu 200.000 karena 50.000 dikali 4 sama dengan 200.000. Untuk keseluruhan harganya adalah total biaya, yaitu adalah biaya denda ditambah juga dengan total sewa sehingga menghasilkan 220.000. Sama halnya seperti pada kolom-kolom berikutnya sehingga dihasilkanlah total biaya pada bagian paling kanan.
Selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang view yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dila. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai skema view adalah sebagai berikut. Untuk membuat view sendiri berguna untuk mengakses data yang sering digunakan agar tidak mengetikkan sintaks boleh ulang enggak? Ya ampun. Salah. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai view. View sendiri digunakan untuk mengakses data yang sering digunakan agar tidak mengetikkan sintaks yang sebelumnya diketikkan. Yang pertama yaitu kita membuat create view dengan nama view yaitu data pelanggan. Lalu pada view ini saya akan menampilkan data tabel dengan nama pelanggan, alamat, dan jaminan sewa pada tabel pelanggan. Tabel ini memiliki kondisi yaitu jaminan sewanya sama dengan KTP. Untuk memanggil tabel tersebut digunakan perintah select from data pelanggan. Tai, itu select from itu beda lagi, Tai. Iya, betul kan? Sekalian Yaitu sekalian manggil. Ya. Untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Sehingga didapat tabel dari query view tadi, yaitu muncul nama kolom dengan nama pelanggan, alamat, dan jaminan sewa. Dengan kondisinya tadi, jaminan sewanya adalah KTP. Pada view ini, jika ingin memanggil atau menampilkan data dengan data yang tertera di layar, maka tidak perlu untuk mengetikkan sintaks select tabel yang sebelumnya, sehingga hanya cukup mengetikkan select from nama view yang dibuat sebelumnya. View yang kedua untuk view yang kedua, saya menggunakan nama view yaitu pengguna. Lalu pada view yang kedua ini saya akan menampilkan tabel dengan perintah join. Pada tabel ini saya menggunakan join alias atau permisalan. Saya memisalkan tabel pelanggan dengan nama A, lalu tabel administrasi dengan nama B, dan tabel jenis kendaraan dengan nama C. Lalu saya menampilkan kolom dari tabel pelanggan yaitu nama pelanggan. Lalu menampilkan tanggal sewa, lama sewa, dan total sewa dari tabel administrasi sewa. Kemudian menampilkan plat kendaraan serta tipe kendaraan pada tabel jenis kendaraan. Setelah itu, melakukan join antara tabel pelanggan dan tabel administrasi sewa dengan query from pelanggan A join administrasi sewa B. Lalu kedua tabel itu memiliki kesamaan relasi yaitu ID pelanggan dengan menggunakan query on A ID pelanggan sama dengan B ID pelanggan. Selanjutnya yaitu join kedua, saya melakukan join antara tabel administrasi sewa dengan join jenis kendaraan. Pada kedua tabel ini memiliki kesamaan relasi, yaitu plat kendaraan. Sehingga query-nya yaitu on B plat kendaraan sama dengan C plat kendaraan.
Pada tabel ini akan ditampilkan kondisi atau ketika lama sewanya pada tabel administrasi sewa lebih dari 4. Dan diketikkan query where B lama sewa lebih dari sama dengan 4. Untuk memanggil tabel atau view yang saya buat itu, maka hanya cukup mengetikkan sintaks yaitu select bintang from pengguna. Tabelnya adalah sebagai berikut. Pada view tabel yang kedua ini ditampilkan nama pelanggan, tanggal sewa, lama sewa, total sewa, plat kendaraan, serta tipe kendaraan yang dapat dilihat pada gambar. Tadi pada query diketikkan yaitu lama sewanya dengan kondisi lebih dari sama dengan 4, sehingga diketikkan pada lama sewa muncul 4 dan 12. Untuk menampilkan tabel ini, maka tidak perlu untuk mengetikkan ulang sintaks join yang telah dibuat. Sehingga cukup mengetikkan sintaks yaitu select bintang from pengguna. Untuk selanjutnya, dari storage procedure akan dijelaskan oleh Ataya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai storage procedure. Storage procedure hampir mirip dengan penggunaan view pada fungsi sebelumnya, tetapi perbedaannya terdapat pada pemanggilan nama prosedur. Pada pemanggilan nama prosedur menggunakan call, sedangkan pada view menggunakan select bintang from. Pada fungsi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nama pelanggan dan tipe kendaraan yang menggunakan join pada 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, administrasi sewa, dan tabel jenis kendaraan. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat nama pelanggan dengan tipe kendaraan yang dipilih, yaitu Aulia dengan mobil, Ataya motor, dan Ranisha dengan mobil. Pada penggunaan prosedur, tidak perlu menuliskan sintaks dari select hingga akhir, tapi hanya perlu menggunakan call tampil peminjaman. Selanjutnya, prosedur kedua yaitu total biaya. Pada prosedur ini menggunakan tabel pelanggan dan harga yang akan menampilkan 2 kolom, yaitu kolom pelanggan dan kolom total biaya. Untuk memanggil prosedur total biaya dapat menggunakan call total biaya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Terlihat pada nama pelanggan Aulia memiliki total biaya sebesar 220.000 dan Ataya sebesar 255.000 dan Ranisha sebesar 60.000. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Kevin mengenai trigger. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang trigger. Trigger itu sendiri adalah suatu objek database yang merupakan aksi atau prosedur yang terjadi jika terjadi suatu perubahan pada suatu row. Trigger itu sama dengan storage procedure, dia disimpan di dalam sebuah program yang bisa dipanggil secara otomatis antara satu tabel dengan tabel yang lain pada sebuah event yang diantaranya ada insert, update, delete yang bisa menampilkan tabel-tabel yang saling berhubungan. Untuk contohnya, kita bisa mendefinisikan sebuah trigger yang dipanggil secara otomatis untuk membuat garis baru atau memasukkan sebuah database baru dalam data kita. Untuk membuat trigger cukup mudah,
karena Freedom SQL sudah menyediakan langsung program trigger, yaitu pada pojok bagian kanan di sini. Karena di sini saya ingin melakukan trigger antara administrasi sewa dengan tabel harga, jadi di sini kita klik tabel administrasi sewa. Di sini sudah tersedia ID sewa, harga sewa, tanggal sewa, lama sewa, dan total biaya, dan plat kendaraan. Untuk tabel harganya yaitu masih kosong, karena di sini kita ingin membuat trigger. Langkah pertama, kita klik trigger pada pojok bagian kanan ini. Kemudian kita klik new trigger. Untuk nama triggernya kita buat harga baru. Kejadiannya itu sudah, yaitu after. Untuk sintaksnya yaitu kin dan diakhiri dengan n. Update administrasi sewa, set total biaya sama dengan total biaya ditambah new harga, di mana ID sewa sama dengan new ID sewa. Dan jangan lupa di sini tanda petik komanya. Di sini sudah dapat dilihat di sini trigger sudah kita buat. Kita akan mencoba apakah trigger yang kita buat itu bisa jalan atau tidak. Kita mengklikkan menu insert atau tambahkan di sini. Kemudian kita masukkan ID harganya, ID sewa, plat kendaraannya, dapat dilihat di sini total biaya semula yaitu 310.000. Kita akan mencoba triggernya apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan harga 40.000 dalam 1 hari. Kita klik kirim di sini. 1 baris ditambahkan. Kita akan cek apakah trigger yang kita buat itu berjalan atau tidak. Dapat dilihat di sini yang awalnya 310 menjadi 390.000. Itu artinya trigger yang kita buat itu berhasil. Kemudian saya akan mencoba di tabel denda. Sama seperti tadi, kita klik trigger, kemudian klik new trigger. Kita masukkan nama triggernya yaitu bayar denda. Untuk waktu kejadiannya itu after. Sintaksnya masih sama seperti tadi. Set total biaya sama dengan total biaya ditambah new biaya.
ID sewa sama dengan ID sewa. Di sini tabel trigger untuk tabel denda sudah berhasil dibuat. Kita akan mencoba apakah bisa diinputkan nilainya atau tidak. Kita lihat di sini untuk ID sewa yang 445, total biayanya yaitu 40.000. Kita akan mencoba men-triggerkannya. ID dendanya yaitu 435. Di sini kita klik menu insert atau tambahkan. Kemudian kita masukkan ID dendanya yaitu 545. ID sewanya 445 sesuai data yang ada di administrasi tadi. ID pelanggan 132. Kerusakannya itu kerusakan ban. Biaya dendanya 100.000. Kita kirim. Trigger yang kita buat telah ditambahkan. Kemudian kita cek di tabel administrasi apakah itu berhasil atau tidak. Dapat dilihat di sini untuk ID sewa yang 445 tadi, total biayanya bertambah yaitu 240.000. Karena satu harinya karena di sini lama sewanya 2 hari, 100.000 karena di sini lama sewanya 2 hari, 100.000 dikali 2 yaitu 200.000. Yang awalnya total biaya 40.000 ditambah 200.000, maka hasilnya 240.000. Cukup sekian untuk penjelasan trigger dari saya. Saya cukupi. Baiklah, itulah presentasi tentang DL dan juga DML dari kelompok 1 tentang sewa kendaraan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.